Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmanur Fajriya Insani, kelas A2 2018, NIM 185100128. Berdasarkan 3 digit terakhir dari NIM, maka untuk A-nya sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya 8. Langsung saja ke soal yang pertama. Soalnya AX pangkat min B, Y pangkat C, Y pangkat C, DX sama dengan X pangkat min A DY. Kita hapus dulu tanda kurungnya. Oke, kita hapus tanda kurungnya. Pertebal, ukurannya diperbesar. Langkah pertama yaitu substitusikan A, B, dan C pada persamaan sehingga kita buat persamaan 1. Ambil dari soal yang ini. Lalu A-nya diganti dengan 1, tidak perlu ditulis. Kemudian B-nya 2, C-nya 8, dan A-nya 1. Ini untuk persamaan ke-1. Kemudian kita akan, karena ini menggunakan metode pemisahan variabel, sehingga kita harus mengelompokkan variabel X dengan DX dan variabel Y dengan DY. Kita buat persamaan 2. Yaitu dengan cara mengalihkan penyebutnya, atau disebut dengan denom, untuk ruas kiri dan ruas kanan. Untuk ruas kiri, LHS persamaan 1 dikali denom atau penyebut dari ruas kanan persamaan 1 per 1 per 1 sama dengan ruas kanan, berarti RHS persamaan 1 dikali denom RHS persamaan 1 tutup kurung. Sehingga didapat persamaan Y pangkat 8DX per X sama dengan DY. Ini belum bisa diselesaikan karena di sini masih terdapat variabel Y, sehingga variabel Y ini harus dipisahkan dengan DX. Caranya, kedua ruas ini kita bagi dengan Y pangkat 8. Kita buat persamaan 3, berarti LHS atau ruas kiri dari persamaan 2 dibagi dengan Y pangkat 8. Sama dengan, untuk ruas kanannya pun sama, berarti RHS dari persamaan 2 dibagi Y pangkat 8. Sehingga persamaannya menjadi
dx per x sama dengan dy per y pangkat 8. Jika bentuknya sudah seperti ini, maka ini bisa diselesaikan atau bisa ditentukan solusinya. Langkah selanjutnya untuk menentukan solusi, kita harus integralkan kedua ruas. Pada persamaan 3, maka kita buat persamaan 4. Berarti integral dari dx per x terhadap x sama dengan integral ini dy per y pangkat 8 terhadap y. Maka didapat hasilnya ln x dx sama dengan negatif dy per 7y pangkat 7. Langkah selanjutnya, persamaan ini akan disama dengankan 0 dengan cara masing-masing kedua ruas kiri dan ruas kanan, ditambah dy per 7y pangkat 7. Kita buat persamaan 5. LHS atau ruas kiri dari persamaan 4 ditambah ini dy per 7y pangkat 7 sama dengan, untuk ruas kanannya pun sama, berarti RHS dari persamaan 4 ditambah dy per 7y pangkat 7. Sehingga didapat persamaan ln x dx ditambah dy per 7y pangkat 7 sama dengan 0. Dan ini merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Jadi, solusi dari persamaan diferensial menggunakan metode pemisahan variabel adalah ln x dx ditambah dy per 7y pangkat 7 sama dengan 0. Ini solusi untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Bentar. Untuk soal nomor 2, soalnya AX ditambah BXY, AX ditambah BXY DX sama dengan ditambah dalam kurung B per 2 X kuadrat ditambah CY DY sama dengan 0.
Langsung saja. Untuk persamaan ini, kita substitusikan dulu A, B, dan C-nya berdasarkan 3 digit terakhir dari NIM. Berarti persamaan 1, kita ambil dulu dari sini persamaannya. Tadi A-nya 1 berarti X, B-nya 2. Di sini juga 2. Kemudian C-nya 8. Ini untuk persamaan 1. Selanjutnya, kita ubah ini. Kita masukkan simbol kali dari persamaan tersebut, sehingga persamaan 2, masukkan terlebih dahulu persamaan yang ini. Kemudian di sini ada simbol kali. Di sini simbol kali. Kemudian ini berarti 2/2 ya, tinggal X kuadrat. Oke, ini tinggal X kuadrat. X kuadrat, kemudian ini 8 dikali Y, dy sama dengan 0. Persamaannya menjadi 2XY ditambah X dx ditambah X kuadrat ditambah 8Y dy sama dengan 0. Untuk persamaan diferensial eksak, X ditambah 2X dx ini sebagai M, dan X kuadrat ditambah 8Y ini sebagai N. Jadi M dx ditambah N dy sama dengan 0. Berarti kita masukkan terlebih dahulu M-nya. Untuk M-nya berarti X, Y, tanda panah. M-nya ini berarti kita masukkan persamaan yang ini. Masukkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan dari M, yaitu do M per do Y. Jadi turunan M terhadap Y. Berarti MY sama dengan diferensial div dari M X, Y, X, Y terhadap Y. Jadi kita menurunkan fungsi M ini terhadap Y. Maka didapatkan turunannya adalah 2X. Selanjutnya, untuk N, berarti persamaan yang ini, X kuadrat ditambah 8Y. Kita cari turunan N terhadap X. N terhadap X. N terhadap X. Atau do N per do X. Oh, mohon maaf, ini ada yang kurang. Berarti X, Y, panah. Nah, seperti ini.
Nah, kita cari turunan N terhadap X. Berarti diferensial N X, Y terhadap X. Jadi, do N per do X. Hasilnya 2X. Sehingga karena do M per do Y sama dengan do N per do X ini Y. Karena do M per do Y sama dengan do N per do X, maka persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial eksak. Selanjutnya atau langkah kedua, kita akan menentukan solusi dari persamaan tersebut. Di sini saya memilih fungsi dari M, sehingga integralkan M dx. Maka persamaan tiganya integral dari fungsi M. Tadi fungsi M-nya itu X ditambah 2XY. Kita masukkan di sini integral dari X ditambah 2XY. Nah, ini integralnya terhadap apa? Yaitu terhadap X. Kita integralkan terhadap X. Oh, ini kurungnya kurang ya. Terhadap X ditambah KY. Sehingga didapatkan persamaan menjadi X kuadrat Y ditambah X kuadrat per Y ditambah X kuadrat plus per 2 ditambah KY. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan dari persamaan 3. Berarti turunan berarti diferensial dari persamaan 3 dari pers 3 terhadap Y. Jadi kita turunkan fungsi dari persamaan 3 ini terhadap Y. Sehingga didapat turunannya X kuadrat ditambah D per DY KY atau X kuadrat ditambah keaksen Y. Nah, kalau di sini penulisannya D per DY. Gitu. Oke, selanjutnya kita punya bahwa do U per do Y ini aja kita copy dari sini bahwa do U per do Y itu sama dengan N. Berarti berapa tadi N-nya? N-nya itu X kuadrat ditambah 8Y. Nah,
Berarti kita buat persamaan 5. Mohon maaf. Persamaan 5 berarti do-u per do-y. Nah, persamaan 5 kita ambil dari ini, dari persamaan 4 disamadengankan dengan fungsi dari n. Berarti persamaan 4 sama dengan ini, fungsi dari n, yaitu x kuadrat ditambah 8y. Nah, sehingga didapatkan persamaannya x kuadrat ditambah d per dy ky sama dengan x kuadrat ditambah 8y. Kemudian kita akan mencari ky. Caranya, kedua ruas dari persamaan tersebut atau persamaan ini dikurangi dengan x kuadrat. Jadi persamaan 6-nya LHS persamaan 5 dikurangi x kuadrat. Lalu untuk ruas kanannya berarti RHS dari persamaan 5 dikurangi x kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi D per DYKY sama dengan 8Y atau K aksen Y sama dengan 8Y. Kemudian kita akan mencari KY, nilai dari KY-nya itu berapa. Dengan cara diintegralkan kedua ruasnya. Persamaan 7, kita menggunakan rumus ini, D-solve, persamaan 6. Sehingga didapatkan KY-nya 4Y kuadrat ditambah C. Langkah selanjutnya, substitusikan KY sama dengan 4Y kuadrat ditambah C atau ditambah C1 ke persamaan kepersamaan 3. Nah, yang ini, kepersamaan ini. Kita substitusikan KY-nya. Kepersamaan 3. Sehingga persamaan 8 yaitu substitusi selanjutnya untuk persamaan 8 kita akan mensubstitusikan persamaan 7 ke persamaan 3. Berarti persamaan 8 persamaan 7 pada persamaan 3. Sehingga didapat persamaannya x kuadrat y ditambah setengah x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah c. Nah, karena u x, y sama dengan c, maka persamaan 9 yaitu persamaan 8 sama dengan C. Jadi persamaan yang ini, persamaan 8 yang ini, kita sama dengankan dengan C. Sehingga didapat persamaannya X kuadrat Y ditambah setengah X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah C1 sama dengan C. Nah, kemudian
kita akan mengurangi kedua ruas ini dengan C1. Berarti persamaan 10 persamaan 10 LHS atau ruas kiri dari persamaan 9 dikurangi C1 sama dengan untuk ruas kanannya berarti RHS dari persamaan 9 dikurangi C1. Sehingga didapatkan X kuadrat Y ditambah setengah X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan C min C1. Kemudian misalkan C dikurangi C1 itu kita misalkan sebagai K. Berarti persamaan 11 C min C1, kita ambil dari sini saja. C min C1 sama dengan K. Nah, selanjutnya substitusikan K ini pada persamaan 10. Berarti persamaan 12 substitusikan persamaan 11 pada persamaan 10. Sehingga didapat persamaannya X kuadrat Y ditambah setengah X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan K. Nah, jadi solusi dari persamaan diferensial eksak ini yaitu X kuadrat Y ditambah setengah X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan K. Jadi, solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah X kuadrat Y ditambah setengah X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah K. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.